Mata-mata kita berharap dengan belajar ini kita bisa sama-sama memperbaiki amal soleh kita. Kita bisa sama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas ketaatan kita, dan mengubah sedikit demi sedikit cara berpikir kita yang keliru, ya, mengokohkan cara berpikir kita, cara pandangan kita di dalam kita beragama. Itulah hakikatnya tujuan daripada setiap majelis ilmu yang kita datangi. Jadi meskipun kita bukan ulama, meskipun kita bukan ustadz, bukan penyampai dalam bidang agama, maka sungguhnya kita tidak terhalang daripada untuk terus sama-sama belajar, karena ada satu tujuan kita bersama yang sama-sama wajib untuk kita gapai, yakni ahsanu amala. Kita ingin amal kita semakin baik hari demi hari, dan tidak ada cara untuk menggapai ahsanu amala itu melainkan untuk sama-sama terus-menerus kita belajar. Begitupun tentang ilmu hadis, dasar-dasar ilmu hadis, ya, yang kita atau yang saya harapkan bukan sepenuhnya paham 100% tentang ilmu hadis, karena ini ranahnya para ulama, ranahnya fardu kifayah kalau secara hukum. Tetapi dengan sedikit demi sedikit mengenal, ya walaupun secara globalnya mungkin, kita diharapkan paham bagaimana struktur berpikir para ulama. Kita diharapkan paham bagaimana caranya seorang ulama itu merumuskan sebuah hadis, mengambil atau membuang hadis daripada hadis-hadis yang ada. Jadi ulah Google thing gitu ya. Ulamanya teh jangan Google wae gitu. Dan jangan dikira ulama juga pakai Google kayak kita ya. Kita lihat sedikit dapurnya para ulama itu seperti apa gitu. Ya, walaupun ini sangat sedikit ya. Yang dimaksud ulama juga ulama zaman sekarang. Ulama zaman dulu dapurnya lebih rumit lagi. Dan sekarang itu kita, dan setiap kajian yang saya sampaikan, terutama hadis arba'in, karena memang hadis arba'in ini isinya adalah dasar-dasar kaidah-kaidah dalam agama Islam. Jadi hadisnya satu, tetapi memang seringkali mencakup dasar agama. Maka yang saya selalu selipkan adalah bukan cuma materi daripada kandungan hadisnya, tetapi bagaimana sebuah hadis itu mewakili dasar fundamental dalam agama Islam. Sehingga yang kita petik bukan cuma inti daripada hadisnya, tetapi juga cara berpikir, ya, cara bertindak kita di dalam Islam yang dilandasi dengan hadis-hadis arba'in nawawi itu seperti apa. Nah, para hadirin sekalian, kemarin kita sudah membahas bahwasanya syarat hadis sahih itu ada 5. Ya. Yang pertama itu sesuatu dikatakan hadis, ya, apabila satu perkataan atau satu hal yang mengatasnamakan Rasul itu dinyatakan bersanad. Bersanad itu ada sumbernya, ada pangkalnya dari mana, dan itu dibuktikan daripada terdapatnya dalam kitab induk hadis. Kalau ada seorang mengatakan bahwa Nabi bersabda demikian-demikian, nah maka sabdanya itu yang dia sampaikan itu wajib ada terdapat dalam salah satu kitab induk hadis. Kalau tidak ada berarti ya bukan hadis. Sebutnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Nah, kalau ada disebut musnad.
Musnad itu bersanad, sudah ada sanadnya, sudah ada rujukannya. Tapi belum tentu sahih, ini baru langkah pertama. Jadi yang ada di dalam kitab induk hadis itu belum tentu sahih, Pak. Kecuali kalau kitab induk hadisnya Bukhari dan Muslim. Yaitu sudah dibuktikan masalahnya kalau itu dengan oleh para ulama terdahulu bahwa semua hadisnya sahih, terutama hadis Bukhari. Tapi kalau Bapak buka kitab Sunan Tirmizi, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, itu belum tentu semuanya sahih. Kenapa? Emang Imam Tirmizi nggak tahu hadisnya dhaif? Kenapa masih dibawakan? Nah, itu ada fikihnya tersendiri. Bukan nggak tahu, tapi sengaja memang. Beliau juga tahu itu hadisnya lemah, tapi kenapa masih ditulis? Karena memang hadis yang lemah itu berpotensi menjadi naik, menjadi hasan li ghairihi kalau ternyata ada riwayat yang lainnya. Pak Imam Tirmizi kasarnya ini memang dhaif, tapi beliau cantumkan kalau ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama dengan jalur yang lain menjadi penguat, maka hadisnya menjadi naik gitu. Jadi hasan li ghairihi. Dan bukan berarti Imam Tirmizi itu kalah sama Imam Bukhari, Pak. Ini harus dipahami struktur berpikirnya. Kitab hadis riwayat Bukhari, kitab hadis sahih Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi bukan berarti Imam Bukhari itu lebih hebat daripada imam hadis yang lain. Itu hanya metode pengumpulan hadis saja. Memang Imam Bukhari sengaja hanya mengumpulkan hadis yang sahih di antara hadis-hadis yang beliau sudah hafalkan. Antara hadis yang beliau sudah kumpulkan. Sementara imam yang lain seperti Imam Tirmizi, Nasai, Abu Daud bukan tidak bisa aja hanya ngumpulin hadis sahih saja sama kayak Imam Bukhari. Tetapi hasilnya bakal sama aja nanti. Hadisnya bakal eta-eta kene gitu. Ya, kalau Imam Tirmizi mengatakan Imam Tirmizi sama muridnya Imam Bukhari juga. Imam Tirmizi bertekad ngumpulin hadis sahih aja, maka hadisnya itu bakal sama dengan isinya dengan hadis Bukhari gitu. Makanya beliau mengambil cara yang berbeda, yaitu mengumpulkan hadis yang meskipun tidak sesahih syarat hadis-hadis yang ada di kitab Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu ya bukan berarti tidak hebat ya, tapi maksud saya ya itu hanya urutan kitab hadis saja. Ya, tapi bukan berarti urutan orangnya gitu. Ya, kalau orangnya mah kalau alam boleh jadi Imam Tirmizi itu lebih hebat misalkan dari Imam Bukhari. Yaitu perlu pembuktian, caranya bukan dengan cara dilihat kitab induk hadisnya, bukan. Itu harus ada ilmu lagi untuk membuktikan hal itu. Nah, intinya sebuah hadis itu harus bersanad, ya, harus dikatakan bersanad sehingga disebut sebuah hadis. Nah, pembuktian hadis itu bersanad nanti kita lihat caranya seperti apa. Nah, namun kita harus tahu dulu urgensi sanad dalam sebuah hadis. Ya, Imam Bukhari mengatakan dan ini imam yang lain juga mengatakan hal yang sama. Fal isnadu min ahammi ma ya'tani bihi talibul ilmi. Bahwasanya sanad hadis itu adalah sesuatu bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang yang mencari ilmu, sama seperti kita yang mencari ilmu. Itu harus memperhatikan tentang masalah sanad ini. Ya, zaman para sahabat itu kalau ada sahabat yang mengatakan Nabi bersabda A kepada sahabat yang lain, maka sahabat yang lain itu langsung nerima, Pak. Nah, yang namanya sahabat mah kabehanana saroleh, nggak perlu dibuktikan. Mungkin nggak bohong gitu. Ya, misalkan Anas bin Malik bilang kepada sahabat yang lain, pada Abu Dzar, saya mendengar Rasulullah bersabda. Itu Abu Dzar itu nggak akan klarifikasi, pasti langsung dipercaya, langsung diterima. Karena sesama sahabat. Tapi ketika sahabat berganti masa kepada tabi'in, pada tabi'ut tabi'in, maka disitulah ternyata banyak muncul orang yang memanfaatkan. Jadi nginjem ngaran Rasul gitu, yang nggak bohong. Bikinlah hadis palsu. Saya mendengar Nabi bersabda A, B, C, D. Ya, maka disitulah ada ungkapan para ulama, sammulana rijalakum. Kalau ada orang yang mengatasnamakan Nabi, mulailah di zaman tabi'un tabi'in, mereka mengatakan, mana sanadnya?
Nah, disitulah muncul istilah sanad. Di zaman sahabat tuh nggak ada sanad, nggak ada istilah sama sekali. Tapi kalau di zaman tabi'un tabi'in, nah disitulah muncul istilah sanad dikarenakan memang banyak muncul hadis yang palsu. Nah, sampai zaman sekarang kita, sanad itu menjadi bagian terpenting dalam ilmu agama, terutama dalam ilmu hadis, ya. Jadi jangan sampai orang mengatakan hadis A, B, C, D langsung diterima, padahal ternyata tidak ada sumbernya. Wa huwa minad din, dan sanad itu bagian daripada agama. Walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, seorang itu bisa berkata semau mereka. Kata Nabi A, kata Nabi B, tapi tidak ada sanadnya, orang bisa seenaknya berkata seperti itu. Wa masalul ladzi yatlubu amra dinihi bila isnad kama salil ladzi yartaqi as-satha bila sulam. Orang yang belajar ilmu agama tanpa sanad, belajar ilmu hadis tapi hadis-hadisnya nggak ada sanadnya, sama dia mendaki ke atas tapi tidak pakai tangga. Ya, jadi tidak akan sampai gitu. Ya, mau ke atas ya harus jelas tangganya. Gitu. Waman arada dzabba an sunnati Rasulillah ya fasilahuhul isnad. Dan siapa yang berniat baik menjaga sunnah-sunnah Nabi, maka senjata untuk menjaga sunnah Nabi itu adalah sanad. Kan ini kita sama-sama punya tanggung jawab ya untuk memelihara sunnah Rasul. Nah, salah satu kunci untuk memelihara sunnah Rasul itu dengan cara memperhatikan sanad. Ya, jangan setiap melihat hadis langsung disebarkan padahal belum tentu misalkan itu hadisnya dari Nabi. Ya, mentang-mentang misalkan sesuai dengan hawa nafsu kita, mentang-mentang hadisnya bagus isinya, ternyata hadisnya tidak ada asal-usulnya dan kita sebarkan. Jangan sampai seperti itu. Wa talabul isnad al-ali sunnatun sahihatun. Ya, dan bahkan Imam Bukhari itu sanadnya pendek-pendek, Pak. Ya, sanad ali. Sanadnya itu ali, sanadnya itu tinggi. Jadi antara Imam Bukhari kepada Rasul itu orangnya sedikit, paling 4 gitu, 4 orang atau 3 orang. Nah, beda dengan Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah itu bisa antara beliau sampai Rasul itu bisa 6 orang, 7 orang. Jadi sanadnya rendah, sanadnya lebih jauh ya ke Rasulullah. Nah, seorang itu di zaman beliau, zaman Imam Bukhari itu yang terbaik adalah yang paling pendek sanadnya. Jadi dia berusaha mencari kesumbernya, sehingga kemungkinan untuk diselewengkan itu sangat sedikit karena orangnya dipangkas. Ya, sedikit yang menjadi wasilah antara beliau dengan Rasulullah SAW. Nah, berikutnya ada ancaman, Pak. Ya, kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini yang wajib untuk kita pegang, ya. Bahwasanya Nabi mengatakan, siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, Ibu teh dah melihat hadisnya bagus. Ya, tentang nisfu Sya'ban, ngajak salat, ya tengah malam nisfu Sya'ban. Pahalana iya cenah mah ieu hadis di-share we. Nah, itu teh kata Rasul hendaklah tempat duduknya di neraka disiapkan gitu. Beda ini hadisnya bagus, cenah niatnya enggak ada urusan, mau bagus, mau buruk, mau kepentingan pribadi, mau kepentingan umum sama. Kalau hadisnya palsu, mengatasnamakan Nabi, salah, sama kata Rasulullah, ya hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Bahkan di hadis yang lain, keduanya ini Nabi mengatakan, man hadatsa bi hadisin wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain. Siapa yang berkata tentang sebuah hadis, ya mengatasnamakan Rasul, yang dia tahu bahwa hadisnya ada kemungkinan palsu, ada kemungkinan, Pak. Ya belum tentu palsu, tapi ada kemungkinan palsu, tapi dia masih ceritakan hadis itu. Maka dia adalah salah satu daripada orang yang memasukkan hadisnya. Karena hadisnya palsu, dia sampaikan, ya. Tapi bukan dalam rangka mengajarkan bahwa itu palsu. Dia berdakwah misalkan dengan hadis itu, dan hadisnya palsu. Maka dia sama dengan pembohong yang membuat hadis itu. Ya maka berat, Pak. Ya, saya juga setelah belajar ini ilmu hadis terutama tentang ancaman-ancaman ini jadi lebih hati-hati. Ya kalau mungkin orang yang hanya semangat dakwah ya
misalkan dikasih forum untuk berkhutbah atau ceramah, oh iya hadisnya bagus nih, menarik jamaah, ambil. Ini hadisnya bagus, menarik jamaah, ambil, sampaikan. Ternyaho palsu misalkan, ya ternyaho hadisnya salah, bukan dari Nabi, tapi dia sampaikan itu qala Rasulullah misalkan. Ya maka itu yang diancam. Hati-hati. Dan pada hakikatnya Islam ini tidak membutuhkan tambahan, gitu. Tidak membutuhkan karangan kita. Ya, cukup kita pakai hadis yang sahih, ya cukup kita pakai hadis yang hasan, yang makbul, yang bisa diterima untuk berdakwah, untuk menasehati orang, untuk sebagai landasan dalam kita beragama, itu sudah cukup. Ya, walaupun nanti para ulama kalau doibnya ringan, lemahnya ringan, dan itu sangat benar-benar harus teliti mana yang doibnya ringan, mana yang doibnya parah. Ini doibnya ringan itu masih bisa dipakai dalam beberapa hal. Ya, contoh dalam ilmu sirah, ya dalam sirah Nabawi terkadang mengenai waktu, mengenai tempat, mengenai nama orang itu hadisnya doib kebanyakan. Ya, bukan kebanyakan, banyak yang doib. Tapi dalam sirah itu masih dipakai karena tidak menjadi syariat. Gitu. Itu hanya melengkapi sirah saja. Ya, contohnya lagi misalkan dalam keutamaan amal. Keutamaan amal juga ini khilaf ulama, ada yang mengatakan boleh dipakai hadis dhaif. Itu pun kalau tidak ada lagi, ya. Kalau masih ada hadis sahih ya ngapain? Kita sampaikan keutamaan amal dari hadis-hadis yang dhaif. Apalagi sampai dibukukan dalam satu buku kebanyakan hadisnya dhaif. Itu mah udah nggak boleh. Ya, itu hanya sebagai pelengkap saja. Ya, amalannya sudah ditopang dengan hadis yang sahih. Nah, ini ada sedikit motivasi meskipun hadisnya dhaif, tapi disampaikan itu masih diperbolehkan. Itu pun kalau dhaifnya tidak terlalu parah. Artinya dhaif yang parah itu yang seperti apa? Yang misalkan kalau ada salah satu perawinya yang tukang bohong, pendusta. Tapi kalau perawinya pelupa, tapi jujur, itu dhaifnya lemah, ringan. Itu masih boleh disampaikan. Nah, pada hakikatnya mengatasnamakan Nabi itu berarti membuat syariat yang baru. Dan ini kenapa sebabnya hadis palsu kalau disampaikan itu dosa besar? Karena menyampaikan hadis, padahal itu bukan hadis, sama dengan kita yang membuat syariatnya. Dan wewenang kita apa untuk membuat syariat? Kita mah hanya orang biasa, ya bukan Nabi. Ya, kan ada yang ngaku Nabi orang Garut, Pak. Kemarin-kemarin saya. Kita makan nggak ada yang ngaku Nabi. Nah, tapi boleh jadi perilakunya ini hati-hati. Mungkin kita nggak ada yang ngaku Nabi, tapi perilakunya kadang-kadang ya jika Nabi, ya hadis yang palsunya disampaikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Janganlah kita mengatakan, ya mensifati satu hal ini baik, ini buruk, hadza halal, hadza haram. Ini halal, ini haram, ya. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Dan hal demikian itu sama dengan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya waliyadzubillah. Nah, supaya kita terhindar daripada ancaman seperti ini, maka setidaknya harus ada pembuktian, ya. Langkah pembuktian bersanadnya sebuah hadis, ya, bisa merujuk kepada 9 kitab ini, Pak. Ya, yang pertama ada 6 kitab ini, sebutnya kutubu sittah, kitab yang 6. Kutub itu kitab-kitab, sittah itu 6. Ada Sahih Bukhari, ya, isinya kurang lebih 7.000-an hadis, Pak. Ya, Sahih Bukhari itu. Sahih Muslim sama sekitar 7.000 lebih. Ya, kemudian Abu Daud, ya, Abu Daud lebih sedikit, cuma 3.000 sekian, hampir 4.000. Kemudian An-Nasa'i, ya, An-Nasa'i 5.000-an, 5.000 sekitar 5.500, 5.700. Ibnu Majah ya, sekitar 4.000 hadis. Musnad Ahmad. Nah, ini yang 6 ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu disebut 6 kitab induk utama ya dalam kita mencari hadis. Kalau tidak ada di sini, sudah patut dicurigai ini hadisnya kemungkinannya palsu. Tapi harus dicari lagi di kitab yang lain. Ya. Di antaranya adalah 3 yang lainnya. Ada Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad ini hadisnya lebih banyak, 27.000 hadis. Banyak belasan jilidnya juga.
Jadi berapa kali hadis Bukhari? Ini lebih banyak ya. Kemudian ada kitab Muwatta Malik, Imam Malik. Ini sebetulnya kitab fikih, Pak. Ya, bukan kitab induk hadis. Tapi di dalam kitab Muwatta Malik ini tersimpan banyak hadis yang sudah ada sanadnya. Jadi bisa dijadikan rujukan. Kemudian ada Rimi. Sebenarnya ada lagi Al-Baihaqi, Sunanul Kubro Al-Baihaqi. Nah, jadi 10 sebetulnya. Tapi yang sering disebutkan para ulama ini 9. Nah, dalam 9 ini beda-beda coraknya, Pak. Kalau yang 6 ini, ya, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, maka ini tuh biasanya disusun berdasarkan bab fikih. Bapak kalau kita bab hadis Bukhari itu dimulai dari bab Thaharah, ya, Badul Wahyu sebetulnya awalnya tentang permulaan wahyu. Tapi setelahnya pakai urutan kitab fikih. Jadi tentang wudu, tentang sholat gitu dan seterusnya. Begitupun kitab yang lain kebanyakan disusun dengan bab fikih seperti Muwatta Malik. Begitupun Musnad Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i punya kitab hadis juga, Pak. Imam Asy-Syafi'i itu. Seperti Imam Malik, ini ulama fikih tapi punya kitab hadis namanya Muwatta Malik yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i semenjak beliau kecil, usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah hafal Muwatta Malik. Kemudian Imam Ahmad punya kitab Musnad juga. Nah, kalau kitab Musnad Imam Ahmad ini disusun berurutan sesuai dengan nama sahabat. Jadi bukan berurutan dengan kitab fikih, ya, sesuai fikih. Tapi berurutan sesuai dengan nama sahabat. Dari A siapa dulu, dari B siapa dulu, ya, dari apa seterusnya gitu ya. Misalkan Musnad Abu Bakar As-Siddiq itu dimulai di awal-awal karena dari Hamzah. Dari Abu Bakar, dari A. Nah, terusnya sesuai urutan nama-nama sahabat. Jadi di kitab Musnad Imam Ahmad ini jelas nanti terlihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu ada berapa. Ini gampang, tinggal dihitung saja. Ya, tinggal dilihat ada nomornya, ini sudah ada nomornya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ada berapa? Tinggal dilihat di bab Ain. Bab Ain ada Aisyah, nanti dilihat nomor berapa sampai nomor berapa. Nah, itu ada di kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi urutannya sesuai nama-nama sahabat. Nah, kita cari di sini. Ya. Jadi Bapak kalau mau ya memastikan ada sebuah hadis itu ada dalam kitab induknya, maka harus ada yang 9 ini. Ya, udah punya belum, Pak? 9 buku induk hadis? Ya, kalau belum beli ya tuh ya. Nah, zaman dulu, Pak, ulama itu harus beli, Pak, semuanya, semua kitab induk hadis. Di zaman Imam Bukhari pun ada kitab induk hadis, ya, yang dikarangkan oleh guru-guru beliau. Bahkan di zaman dulu belinya itu susah karena harus ditulis, Pak, disalin, nggak ada percetakan. Jadi dulu itu para ulama kalau mau beli buku dibawa buku aslinya, dibawa ke tukang tulis, pangnuliskeun, makanya buruh nage mahal. Ya, ada orang yang mau naik Pak diberi 10.000 ya sabuku, berejang 1.000 halaman ya. Ya, berarti 10.000 sehalaman ya. Kamu bagi yang orang dan sehalaman kayak bisa sepoi ya, nulisnya. Ya, zaman dulu itu sama, mahal buku-buku itu. Makanya para ulama hadis itu sampai bangkrut, Pak. Sebutkan di antara mereka ada yang menjual panci buat ongkos belajar hadis. Ya, Bapak datang ke dia, ayah nu ngajual panci lah, Pak. Nu ngajual kenteng ayah. Zaman ulama dulu ada, Pak. Sampai kenteng punya di rumahnya, panci punya ibunya, piring punya ibunya dijual untuk belajar hadis. Untuk beli kitab hadis, ya. Bahkan untuk beli pulpen. Jadi sebutkan Imam Bukhari atau gurunya Imam Bukhari kalau tidak salah. Pernah datang ke satu majelis, ya, pulpennya tinggalan. Ya, datang ke majelis, pulpennya ketinggalan. Mau balik lagi, gurunya udah mulai mengajarkan hadis. Teman-temannya nulis, ini bingung kan pulpennya tinggalan. Ya, sampai ternyata nawar pulpen temannya dengan ratusan dirham. Ya, saking nggak mau ketinggalannya. Ya, saya kalau ketinggalan, katanya kalau balik lagi pasti ketinggalan hadisnya. Udah saya beli pulpen kamu dengan ratusan dirham. Ya, dengan ratusan ribu kalau zaman sekarang. Itu sampai sedemikian para ulama yang memperhatikan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Maka sungguhnya kalau kita lihat biografi mereka,
Ya, kita itu bukan kita. Ulama zaman sekarang siapapun, sepintar ulama zaman sekarang apapun, maka tidak ada mungkin seujung kukunya para ulama yang punya kitab induk hadis zaman dulu. Yang kedua, ya mungkin pula merujuk pada kitab-kitab sekunder. Ini kitab 9 ini bukan 9-9-nya, masih ada lagi gitu. Kalau nggak ada di 9 kitab induk hadis ini, belum tentu itu bukan hadis, bisa jadi ada di kitab yang lain seperti Musnad Syafi'i, ya, Sunan Musnad yang lain, ya, Sunan yang lain, Al-Mustakhrajat, Mu'jam. Ya, kitab-kitab induk hadis yang kecil-kecil itu biasanya. Ya, isinya ada yang 100, 200 hadis, ada yang bahkan puluhan hadis. Ya, tapi itu menjadi sumber rujukan hadis selama memang disebutkan sanadnya. Jadi bedanya, Pak, kalau kitab induk hadis itu dari an siapa sampai ke Rasulullah disebutkan. Tapi kalau kita buka ada kitab isinya ada hadisnya, ujuk-ujuk dari sahabat, ya Imam Bukhari ke sahabat. Nah itu bukan kitab induk hadis. Ya, itu mah kitab yang memuat hadis, tapi bukan sumber hadisnya gitu. Nah bisa juga menggunakan teknologi digital. Ya kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang 9 kitab ini susah untuk dimiliki dan mahal-mahal, ya bisa pakai teknologi digital. Saya coba praktekkan. Dengan syarat harus mengetahui redaksi asli hadisnya. Ya, satekar kebak oge, aplikasi digital itu nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Ya, saya pernah dengar misalkan ada hadis katanya, sebaik-baik kalian itu yang panjang umurnya, yang bagus amalnya. Nah itu kalau belum tahu redaksi asli hadisnya nggak akan ketemu apakah itu hadis atau bukan. Apakah ada di kitab induk hadis? Nggak ada. Di kitab induk hadis nggak ada yang terjemahkan. Kalau yang aslinya gitu, yang ada di digital itu nggak ada yang terjemahkan. Jadi kita harus tahu dulu redaksi aslinya. Itu juga. Jadi teknologi pun ada ilmunya gitu. Ya sekarang sudah dipermudah dengan teknologi, tapi tetap ada ilmunya juga, yang nggak bisa seenaknya. Kemudian menginput dengan penulisan yang tepat. Mana hamzah wasol, mana hamzah qat'i itu harus benar. Kalau hamzahnya harokatnya kasroh, ditulisnya di atas ya. Kalau hamzahnya domah, sebelumnya domah, hamzahnya sukun, maka ditulis di atas wawu. Maka penulisannya harus tepat. Salah satu huruf yang nggak akan muncul. Ya, jangan sampai kita nginput, oh ini bukan hadis, dicari-cari nggak ada. Ternyata kitanya yang salah ngetik. Ya itu juga jadi masalah, ya nggak bisa. Nah, prosesnya adalah kalau sudah di input hadisnya yang ingin kita cari, kita harus mentakhrij. Nah, takhrij itu artinya apa? Dikumpulkan. Kita nyari yang tadi, kita nyari misalkan ini. Rasulullah itu pas sholat jenazah salamnya sekali atau 2 kali. Ini pernah saya teliti. Rasulullah itu pas sholat jenazah salamnya sekali atau 2 kali. Nah, yang jawabnya sekali. Ya, itu memang kebanyakan hadis itu mengatakan cuma sekali kalau sholat jenazah. Ya, nah itu pernah saya cari. Ya, dengan clue misalkan tasliman wahidatan atau alal jenazah. Ya, kepada jenazah beliau salam 1 kali. Ternyata setelah ditelusuri ada 10 hadis misalkan. Nah, 10-10-nya itu harus disalin. Disalin dulu, kemudian diteliti satu-satu orang-orangnya. Ya, dengan cara dibikin pohon nanti orangnya. Ya supaya ketahuan gitu. Begitupun yang salam 2 kali atau yang tidak disebutkan salamnya sekali atau 2 kalinya itu juga harus teliti. Nah nanti baru setelah dikeluarkan semuanya baru kita adukan gitu. Ya diadukan mana yang lebih berpotensi mendekati kebenaran gitu. Jadi nggak bisa cuma satu Pak. Karena menentukan hadis ini diterima atau tidak itu terkadang didukung oleh hadis yang lain. Mungkin di kitab ini mah dhaif. Tapi di kitab yang lain ada yang berkualitas sanadnya yang bagus, maka menjadi bisa dipakai yang dhaif ini. Maka nggak bisa cukup satu. Harus banyak, harus semuanya kita ambil ya. Nah, nanti dibuatkan pohon sanad seperti ini. Ya. Misalkan kita cari, nah ini saya praktekkan ya. Ini kemudahan zaman sekarang ya. Nah, ini namanya Al-Maktabah Syamilah. Zaman sekarang mencari hadis itu cukup dicari seperti ini.
kita cukup contreng. Nah, ini kitab-kitab induk hadis, kitab-kitab kutubus sunnah. Nah, kita contreng seperti ini. Oh, belum muncul ya? Ini harusnya muncul. Insya Allah nanti ya. Saya tutup. Oh ya, nggak mau ya. Nah, sebetulnya nanti gampang ya, cukup diconteng, dicari-cari, nanti ada kolom tentang kita memasukkan clue-nya seperti apa. Nah, nanti kita muncul, ya, nanti akan muncul hadisnya itu ada di kitab induk mana, bunyinya seperti apa, riwayatnya dari siapa saja. Nah, setelah itu kita dapat hadisnya, baru kita kumpulkan gitu. Ya. Ini kalau di kelas ini enak prakteknya. Nah, nanti pada akhirnya setelah dikumpulkan itu kita harus buatkan pohon seperti ini, Pak. Nah, ini sebutnya pohon sanad, ya. Lihat. Ini yang bawah ini adalah mukharrij disebutnya, orang yang mengeluarkan hadis, ya. Ini kitabnya disebut Muntakhab. Kitab Muntakhab di Al-Baihaqi ya kalau tidak salah. Atau Tabrani ya, Tabrani. Kemudian Al-Mujamul Awsat. Ini kitab-kitab Al-Baihaqi. Nah, nanti ini sumber kitabnya, kemudian ini sanadnya. Ya, ternyata misalkan Al-Baihaqi itu meriwayatkan dari sepulan sampai kepada sahabat Urwah, ya, kemudian kepada Aisyah, kepada Rasulullah. Nah, begitupun di hadis yang lain ternyata Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Cuman sahabatnya sama tapi tabi'innya beda. Ini sahabat, ke bawahnya ada tabi'in. Nah, terus ini kita kumpulkan. Dan memang meneliti sanad itu harus sabar, Pak. Orang gampang jengkel mah udah apa belit ya. 3 bola kusut ya harus diurai satu-satu. Ya. Ini udah dibantu dengan teknologi saja harus sabar, apalagi kalau ya cari manual ke kitabnya ya. Cari manual kitabnya lebih susah lagi. Ya, kemudian ada di Musnad Ahmad. Ternyata Musnad Ahmad itu ya orangnya berbeda tapi kesananya sama. Nah, ini nanti kalau ada titik temu di sini, ya titik temunya antara Imam Ibnu Majah dengan Musnad Ahmad dengan Imam Ahmad sama-sama ketemu di Ismail, ya Ibnu Abbas, Ibnu Ayyash, maka ini disebut madarnya. Nah, nanti yang kita teliti orangnya itu adalah yang menjadi titik temunya ini, dan ditelitinya ini dari sini bukan dari sahabat. Jadi sahabat mah nggak usah diteliti apa bagus atau tidaknya orangnya, karena udah pasti kalau sahabat. Nah, dari bawahnya nanti, ya, kalau Hisam bin Urwah, ya ini jangan diteliti dulu, tapi yang menjadi titik temu di sini. Ya, ternyata Ismail bin Ayyash ini misalkan jujur. Nah, ternyata di hadis yang lain, yang sebaliknya ada sahabat atau ada apa tabi'ut tabi'in misalkan yang tidak kredibel, maka nanti bisa dikomparasikan. Akhirnya muncullah kesimpulan hadis yang ini diambil, hadis yang ini tidak diambil, seperti itu. Ya, jadi dibuatkan sanadnya yang seperti ini supaya mempermudah kita meneliti hadisnya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak caranya. Ya, nanti kita praktekkan tentang mencari hadis orang-orang ini, apa kredibilitas orang-orang ini. Dan kalimat apa saja yang dipakai para ulama. Ini para ulama ketika memvonis seseorang itu hadisnya bisa diambil atau tidak, ini banyak unik-unik kalimatnya. Terkadang mereka mengatakan misalkan orang ini Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin dalam ilmu hadis. Berarti itu sudah kalibernya tidak diragukan lagi. Terkadang disebutkan hanya sikoh saja, bisa dipercaya. Terkadang hanya disebutkan ya lumayan orangnya, artinya hasan nanti. Jadi ada kategorinya. Nah, itu yang bisa kita bahas di pertemuan tentang ilmu hadis ini. Sekarang kita bahas tentang hadis yang ke-13, ya, di hadis Arba'in. Ini dari kesimpulan ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya punya konstruksi berpikir yang sama tentang ilmu hadis ini.
bahwasanya orang itu tidak sembarangan mempergunakan hadis Nabi SAW. Itu ada ilmunya, ada kriterianya, ada caranya seperti apa. Tidak boleh sembarangan mengutarakan sebuah hadis. Nah, kemudian hadis yang ke-13 yang kita akan bahas seperti sekarang adalah tentang mencintai sesama muslim, ya, saling mencintai sama muslim. Kita akan ambil beberapa poin yang paling utama dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat An Abi Hamzah, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini punya kunyah namanya Abu Hamzah. Ya, Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulillah, pembantunya Rasulullah SAW. Sebutkan Anas bin Malik itu menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun. Ya. Bahkan sebutkan selama 10 tahun kata Anas bin Malik, Rasul itu tidak pernah memarahiku satu kali pun. Nah, ibu-ibu kalau mau meneladani akhlak Rasul, tong ngambek kano yang bantu-bantu di rumah selama 10 tahun. Kalau sapoe oke geus teu bisa, berarti jauh akhlaknya daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini kata para ulama, hadis yang menjadi fundamental yang utama daripada hadis-hadis apapun yang berisi tentang muamalah. Kita ngaji hadis tentang tetangga, tentang tamu, tentang perdagangan. Intinya mah kalau sesama manusia, intinya mah hadis ini. Yang terbaik adalah yang bermuamalah dengan orang lain sama baiknya dengan dia memperlakukan dirinya sendiri. Dia ingin kebaikan bagi orang lain sama dengan dia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Dia tidak menginginkan keburukan bagi saudaranya sama muslim sama dengan dia tidak menginginkan keburukan itu bagi dirinya sendiri. Maka semua hadis muamalah ini bertolak pada hadis ini. Ya, apapun itu menjadi dasarnya adalah hadis ini. Ditambah hadis yang lain riwayat Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, "Faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulul jannah." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir. Hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu syarat kalau ingin matinya dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka matilah dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan tambahannya kata Rasul, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain sebagaimana juga dia ingin diperlakukan dengan perlakuan yang sama oleh orang lain. Nah, ini yang berat bagi orang-orang yang sudah ngaji terkadang dalam masalah muamalahnya, Pak. Terkadang orang yang ngaji semangat salat, semangat tahajud, semangat mengamalkan zikir-zikir, mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Tapi ketika bermuamalah culas. Ya, ketika melihat orang lain kesulitan, dia tidak empati, acuh, cuek. Ya. Ketika melihat tetangga kesulitan, sabodo teuing. Ketika melihat orang lain ngemasbuk, disengserikeun. Ya, ketika melihat orang lain sholatnya terlambat, disengserikeun. Padahal, ya, di antara bentuk mencintai orang lain juga memperhatikan nasib akhiratnya. Gitu. Kalau kita sholat tepat waktu, maka kita juga harus bisa mungkin ingin bahwa orang lain itu juga sholat sama tepat waktu sama seperti kita. Kalau kita bisa menghindari maksiat ABCD, maka jangan senang kalau orang lain justru melakukan maksiat tersebut. Kita juga harus berupaya supaya orang lain tidak bermaksiat dengan maksiat yang kita juga tidak mau melakukannya. Nah, ini masalah muamalah ini ya terkadang dilupakan oleh banyak orang. Kadang seorang itu sibuk melakukan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masalah muamalah mereka banyak menelantarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bahkan padahal kata Rasulullah SAW, kebanyakan orang masuk surga karena dua hal.
karena takwa dan karena akhlaknya kepada sama manusia. Akhlaknya baik gitu. Jadi takwa saja itu baru separuh gitu. Ya, kita sholat, zakat, kita jauhi maksiat itu baru separuh. Separuhnya lagi alat buat masuk surga apa? Muamalah yang baik. Ya, kita berempati kalau ada orang lain kesulitan. Ya, kita membantu kalau ada orang lain kesulitan. Ya, kalau ada orang lain sedih, kita seolah kesedihan itu menimpa diri kita sendiri. Ya, dan tidak melihat sukunya apa, tidak melihat status sosialnya seperti apa, tidak melihat ya rasnya apa, tidak melihat tempatnya di mana gitu. Ya, mau di Palestina, mau dimanapun, mau di belahan bumi manapun, selama dia Muslim dan dia kesulitan, maka kita bukan wajib untuk menghilangkan kesulitan mereka. Itu mah ada yang mampu, ada yang tidak. Tapi kita wajib berempati setidaknya. Di sini disebutkan ya, al-muradu bihadzal hadis kaful adza wal makruhu anin nas, ya. Yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kaful adza wal makruhu anin nas. Ya, yang pertama adalah tidak boleh menyakiti orang lain, ya. Kita mencintai orang lain sama dengan tidak boleh menyakiti orang lain. Wa yusbihu ma'nahu qaulul Ahnaf, ya, seperti kata Ahnaf bin Qais mengatakan, kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mislahu. Ya. Al-Ahnaf mengatakan, kalau aku membenci sebuah perbuatan, maka aku tidak pernah melakukan perbuatan yang aku benci itu kepada orang lain. Ini sesuatu yang tidak mudah, Pak, kadang-kadang. Kadang kita tidak ingin diperlakukan dengan seperti itu, tapi kita memperlakukan orang lain dengan seperti itu. Ya, kita nggak pengen ya dicuekin orang lain, tapi kita suka nyuekin orang lain. Kita nggak pengen dibentak orang lain, tapi kitanya yang rajin ngebentak orang lain. Itu muamalah yang buruk, kata Al-Ahnaf bin Qais. Walaisa hadza syurutul iman al-asliyah. Nah, di sini ada fikihnya, Pak. Kata Rasulullah, tidak beriman seorang di antara kalian. Ya, ini kalau kita tidak paham fikih, bisa jadi tidak beriman itu kita artikan kafir. Padahal kata para ulama, ini bukan berarti kafir, tapi maksudnya tidak beriman sempurna seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri bukan berarti kafir, tapi imannya tidak sempurna. Kenapa patokan kesempurnaan iman itu harus mencintai orang lain dulu? Karena itu amalan yang sangat sulit. Ya, makanya Rasulullah menjanjikan sempurna imannya kalau seorang bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukan berarti harus ngasih ke orang lain sama dengan ngasih ke diri sendiri, bukan. Ya, kita beli baju baru, harganya 300.000. Ini ngasih ke orang lain juga harus sama 300.000 juga. Ya, belum tentu, bukan seperti itu. Pas umroh, ibu-ibu belanja gamis 300.000. Oh, berarti oleh-oleh oge harus 300.000 ewang bajuna, belum tentu, bukan seperti itu. Ya, tapi artinya secara global kita menghendaki kebaikan bagi orang lain. Ya. Kita menghendaki kebaikan bagi orang lain sama dengan kehendak kita kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita mampu berangkat umroh, berangkat haji, maka kita pengen orang lain juga sama seperti itu. Kalau kita dapat nikmat sehat, maka orang lain juga kita harapkan dapat nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang susah, Pak. Terkadang kan kita justru bangga kalau kita melakukan satu hal yang orang lain belum bisa. Dan kita jadi hilang kebanggaan kalau orang lain bisa ngelakuin hal yang sama seperti kita. Ya. Kalau orang bisa haji, sa-RW belum haji, orang unggul lu haji. Kurang pangbanggana. Ketika ada orang lain yang sama haji dengan kita, ya mulai kita dengki. Nah, itu yang disebutkan imannya tidak sempurna, kata Rasulullah. Kalau orang lain berbuat baik, kita juga dengki. Ya. Kalau dengki itu kan apa, Pak? Suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya. Kalau kita masih ada mental seperti itu, maka tidak sempurnalah iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti harus sama 100%. Karena di zaman sahabat pun, ya, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab itu lomba-lombaan dalam amal soleh itu.
tapi tidak ada di antara mereka yang saling sikut gitu. Jadi berlomba ingin lebih amalnya daripada orang lain itu boleh, tapi bukan berarti menjadi hasad kalau orang lain amalnya sama dengan kita. Justru kita harus memotivasi orang lain juga supaya ya sama amalannya dengan kita. Ya, mari kita juga meningkatkan amalan kita. Itu kurang lebih globalnya secara hadis ini. Ada pelajaran yang kita bisa petik daripada hadis ini. Yang pertama, tentang sabda Nabi tadi. Tidak beriman seorang di antara kalian, ya artinya tidak beriman sempurna. Nah, terkadang bentuk teks dalil dalam Al-Quran dan hadis itu bersifat mufassar. Bersifat harus dijelaskan, tidak bisa ditelan bulat-bulat. Ada teks dalam Al-Quran yang bisa kita langsung ambil, oh ini haram, oh ini halal, ya, oh ini dibenci. Itu mungkin bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi ada juga yang membutuhkan penjelasan. Kita harus lihat terjemahnya, kita harus lihat ta'liknya, catatan kakinya, harus lihat tafsirnya, harus lihat penjelasan para ulama sebelum kita menyimpulkannya. Itu disebut mufassar, ya perlu penafsiran gitu. Contohnya, ini saya bawakan contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa may yaqtul mu'minan, ini dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini kuncinya. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Nah, sekarang kita lihat di sini ada khalidan fiha. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia itu kekal di dalam api neraka. Pertanyaannya, dosa yang membuat kekal dalam api neraka itu apa, Pak? Syirik. Membunuh termasuk atau tidak? Tidak, tapi kenapa Allah jelaskan di sini orang yang bunuh mukmin dengan sengaja itu di neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Berarti kekal dong. Kekal apa artinya? Selama-lamanya. Berarti syirik dan membunuh itu sama-sama kekal dong. Nah, di sini kita melihat ayat ini tidak sama dengan ayat yang lain. Ayat ini membutuhkan penafsiran. Ternyata kalau kita lihat tafsir, maksud khalidan fiha di sini adalah al-khuludu biwaqtin tawilin. Dia bukan kekal selama-lamanya, tapi sangat lama di dalam api neraka. Tidak kekal. Karena kalimat khalidan fiha itu ya kekal kalau untuk pembuat dosa syirik. Tapi untuk selain syirik, ya berdasarkan hadis-hadis yang lain, berdasarkan ayat-ayat yang lain, bahwasanya yang kekal itu hanya orang yang berbuat dosa syirik, mati dalam keadaan dosa tersebut, itu kekal. Selain dosa itu tidak kekal. Maka kekal di dalam ayat ini harus mufassar, harus dijelaskan. Dan dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka, maksudnya khalidan fiha ini adalah waktu yang sangat lama. Jadi tidak selama-lamanya, tapi tetap sangat lama. Sampai saking lamanya seolah dia kekal dalam api neraka. Gitu. Kalau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, maksud saya, dalam memahami teks Quran, teks hadis juga terkadang ada ayat-ayat yang harus mau tidak mau kita menjelaskan atau memahaminya dengan penjelasan para ulama. Ya, tidak boleh kita menyimpulkan langsung gitu. Ya. Setidaknya baca catatan para ulama, ya, tafsirnya para ulama supaya konstruksinya tidak bentrok. Coba kalau kita sebut kekal, karena kan ayatnya kekal. Terus ditanyakan kekal yang kekal itu cuma dosa syirik. Nah, bingung lagi kan kita. Ternyata kalau melihat penafsiran para ulama ada titik temunya. Nah, coba perhatikan dua ayat berikut ini. Seolah ayat ini berlawanan. Yang pertama kata Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azim. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi disebutkan dalam ayat surat An-Nisa ini,
Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sekarang lihat ayat berikutnya ya dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas kepada dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dari semua dosa termasuk syirik ya? Termasuk kan semua. Tapi di ayat ini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ayat ini kan seolah dua ayat ini berlawanan. Nah, disinilah mau nggak mau kita harus melihat tafsir para ulama gitu. Jadi konstruksi berpikirnya adalah seperti itu. Tidak boleh satu ayat disimpulkan gitu. Mau tidak mau, memang ada ayat-ayat yang harus dikomparasikan dengan ayat yang lain supaya tidak berbenturan maknanya, supaya ketemu titik tengahnya, titik temunya. Nah, terus gimana menyikapi dua ayat ini yang berbeda? Nah, kata Ibnu Qayyim mengatakan ayat di surat Az-Zumar ini ya bahwasanya Allah mengampuni semua dosa dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Itu Allah sedang berbicara kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi bagi orang yang taubat mah, mau dia taubat dari dosa membunuh, dari dosa berzina, dari dosa syirik sekalipun, kalau dia taubat bakal diampuni. Terus ini gimana Pak Ustadz? Yang tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini maksudnya orang yang mati dalam keadaan syirik. Itu Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi keburu mati sebelum tobat padahal berbuat dosa syirik. Itu yang tidak diampuni. Di situ baru mulai ketemu titik temunya gitu. Bahwasanya bagi orang yang tobat pakai ayat ini yang Az-Zumar yang sebelah kanan. Bahwasanya Allah mengampuni semua dosa. Ya, tidak ada terkecualinya. Jangan kita sebutkan kepada orang yang dosanya dosa syirik, misalkan kita pakai ayat surat An-Nisa. Ya, tetangga kita musyrik masuk ke dukun. Tiba-tiba nanya ke kita, dosa saya diampuni moal cek Allah ada Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Itu salah ayat. Bagi yang tobat mah pakai surat Az-Zumar ini. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Mau dosa syirik ya, mau dosa apapun. Mau syirik 100 kali, 1000 kali, selama dia tobat sebelum nyawanya di kerongkongannya, maka Allah mengampuni semua dosa. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, baru itu ayatnya surat An-Nisa. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Nah, jangan dibalik gitu. Ya, terkadang saya misalkan seperti ketika menerangkan Allah itu sulit mengabulkan orang yang makan harta haram, pakai pakaian haram, doanya sulit dikabulkan. Ya. Tapi ada orang yang bilang gini, tapi kan Allah Maha Pengampun. Nah, itu beda konteks. Kalau Maha Pengampun itu bagi orang yang tobat. Tapi bagi orang yang sengaja makan harta haram, jangan langsung sebutkan Allah Maha Pengampun, nanti jadi seenaknya hirupnya. Biarin saya makan harta haram, oke, Allah Maha Pengampun. Nah, semua itu ada babnya gitu. Bagi orang yang seperti kita lagi belajar waro, maka harus ditahdzir. Ya, jauhi harta haram. Tapi bagi orang yang tobat, ya, maka jangan diancam, harus dimotivasi bahwa Allah mengampuni semua dosa. Jadi semua ada babnya, semua ada tempatnya. Ada targhib buat tarhib, ya, ada motivasi bagi orang tertentu, ada juga ancaman bagi orang tertentu, dan semua ada tempatnya. Nah, pelajaran daripada hadis ini diantaranya diharamkan semua bentuk kezoliman dalam muamalah. Ya, semua hal yang mengakibatkan seseorang itu disebut tidak mencintai sesama muslim, maka dosa hukumnya. Di antaranya seperti apa? Menyembunyikan aib dagangan, kata para ulama. Dalam masalah muamalah, menyembunyikan aib dagangan itu haram. Ya, Bapak punya rumah mau dijual, yang geus bogoh sok banjir. Ya, tapi tadi disebutkan, kayak ada nanya. Ya, saya nodek nanya, sudah mulai kepikiran gitu. Ya, rumah suka banjir,
Itu termasuk aib yang wajib disebutkan meskipun orang yang mau beli nggak nanya. Ya. Kendaraan pernah kebanjiran itu termasuk aib yang harus disebutkan meskipun orang yang mau belinya tidak nanya. Ya, Bapak jual mobil pernah banjir. Ya. Sokwe cenah tinggal lihat pernah banjir, nggak pernah nanya sih yang mau beli, dan Bapak nggak ngomong, yang dosa, yang jualnya. Karena itu termasuk aib yang harus diungkapkan. Sama halnya kita jual, di zaman Nabi itu ada yang jual gandum, Bu. Di atasnya kering, di bawahnya basah, di bawahnya busuk. Nah, itu diancam oleh Rasulullah. Ya, tidak boleh menutupi aib dagangan. Ya, tapi dah mau payu atau cenah payu ente urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah jual mobil, ya. Saya sebutkan ini pernah mogok sini. Ya, catna lah, iya ulah catna, iya na. Malah atoheun. Oh, cenah geus lah, jujur kayak gitu mah. Malah jadi Pak beli. Ya. Coba kalau saya bilang ya, sebaliknya kan boleh jadi orangnya takut. Hanya pernah mogok sama sekali padahal mobil kolot, ya, jadi curiga kan. Ya rezeki mah kumaha Allah gitu. Ya, ulah sieun ya. Mengurangi timbangan, kata Allah wailul lil mutaffifin. Itu juga haram. Ya, kalau beli dilebihkan, tapi kalau jual dikurangi timbangan, itu dosa dalam bab muamalah, termasuk orang yang tidak sempurna imannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau aib pada alat pembayaran, ya kan, ibu-ibu hati-hati Bapak. Pakai duitnya butut, dilipat ke duit halus. Enggak boleh, Pak, itu. Ya. Itu termasuk orang yang tidak mencintai sesama muslim. Ya kita kan nggak mau diperlakukan kayak gitu. Kita kalau dapat kembalian, duitnya butut di bawahnya, di luarnya halus, disakuan weh. Pas sampai ke imah ada, ya 10.000 nilai cekir. Nyesek kan? Nah kita juga nggak boleh seperti itu. Ini kan sebetulnya konsepnya sederhana Pak. Ya, hadis ini. Kalau kita ingin diperlakukan seperti apa, maka kita juga harus kayak gitu kepada orang lain. Gitu. Konsepnya itu sederhana. Begitupun dosa ghibah. Ya, dosa memberi gelaran buruk, menghina, bullying, itu semua diharamkan di dalam Islam. Ya, kalau zaman sekarang orang itu baru peduli dengan masalah bullying, ya, dengan masalah menghina orang, ya. Islam itu sudah ribuan tahun yang lalu, ya, 1400 tahun yang lalu sudah peduli terhadap masalah itu. Ayat-ayat tentang bullying itu banyak, Pak. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela, baik dengan lisannya ataupun dengan pandangan matanya, sekalipun menghina orang itu tidak boleh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, yang beriman, tidak boleh seorang itu menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghinanya. Ya, tidak boleh memberikan gelaran yang buruk. Tidak boleh suudzon kepada orang lain. Ini luar biasa Islam. Ya, dalam masalah muamalah itu sangat detail mengatur tentang dosa-dosa yang harus dijauhi dalam masalah muamalah. Ya, terutama yang paling banyak hasad, ya, ghibah, ya, ini hati-hati ya. Dan ghibah sekarang tidak perlu dengan kata-kata diomongkan, cukup diketik bisa jadi. Ya, kita nggak suka ghibah, tapi di grup WA, ya kerjanya ngomongin orang sama, ya, ghibah-ghibah oke, ya. Nggak ghibah Israel mah boleh Pak. Ghibah tetangga yang nggak boleh. Nah intinya semua perbuatan zalim di atas itu, ya, semua perbuatan zalim yang ini, baik dalam perdagangan, ya, baik dalam muamalah. Kenapa disebut dosa? Karena dengan seorang melakukan itu, maka tidak sempurna imannya, ya, telah berbuat dosa lah dia, dan dia disebut tidak mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang terakhir. Nah, setelah menjauhi dosa-dosa dalam muamalah, maka level kedua, ya, dalam hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah termasuk kesempurnaan iman, ya, dalam merasa berempati pada penderitaan orang lain, ya. Maaf di Palestina misalkan, ya, meskipun jauh, ya, meskipun bukan saudara kita, ya, jauh daripada nasabnya dengan kita, tapi sesama muslim, dan kita lihat penderitaannya, lihat mereka ditindas, ya, lihat langsung dengan video-video yang zaman sekarang sudah mudah diakses, maka wajib kita berempati, ya. Sekali lagi, ini bukan wajib menghilangkan penderitaan mereka.
Ya itu mah ada yang mampu, ada yang tidak, gitu. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya. Kalau kepala negara cuman berempati ya itu dosa karena dia mampu berbuat lebih. Ya. Tapi kalau kita berempati, kita berdoa, ya, kita menyumbang itu sudah cukup. Karena itulah yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi setiap orang kepedulian kepada orang lainnya itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya. Nah, intinya orang itu sempurna imannya ketika bisa mencintai sama muslim. Ya. Mohon maaf ini dalam kajian seperti ini kita ketemu seminggu sekali, ya. Jangan sampai tidak saling kenal gitu. Ya, dalam satu majelis ta'lim. Jangan sampai ketemu di luar itu acuh gitu. Jangan sampai ketemu di luar cuek, gak saling tanya. Jangan sampai ada, ini kan di absen ya, ini suka di absen. Nah, absen ini fungsinya apa Pak? Fungsinya kalau ada yang gak hadir, itu harus ditanyain. Misalkan biasanya hadir, checklist. Nanti mah absen itu jangan ditulis nama, tapi sudah di print. Yang sudah namanya ada terus, diketik, di print, tinggal checklist. Ternyata misalkan udah sebulan gak ada checklistnya, padahal biasanya ada. Nah itu tanggung jawab kita semua, cari rumahnya di mana. Tengok, siapa tahu sedang sakit. Ya jangan sampai kita ketemu dalam pengajian, tapi pelebah sakit gak ada yang peduli. Ya, pelebah susah gak ada yang nengokin. Gitu. Ya kita ketemu dalam sholat berjamaah, tapi pas sakit gak ada yang peduli. Ya, bayangkan perasaannya seperti apa. Ya, ini pernah kejadian tetangga saya Pak, sholat berjamaah rajin. Pas sakit ternyata nggak ada yang nengokin satupun. Udah sebulan sakit parah. Yang nengokin cuman bapak saya satu-satunya. Kata bapak saya di masjid ada yang nengok, boboraah, ngomong juga cenah pas pengajian, halus kata-kata pas orang gering, nu peduli. Nah jangan sampai seperti itu Pak. Ya. Kita dalam mengaji ini dituntut untuk memperbaiki amal, ya. Dan salah satu amal yang harus kita perbaiki adalah amalan sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus lebih peduli lagi kepada sama yang ngaji. Mohon maaf, misalkan kalau bisa di sini dibuat grup WA, ya. Kalau ada yang penting, misalkan ada di antara kita yang gak punya pekerjaan. Ya, itu kalau bisa dibantu. Ini guru saya pernah bilang, ya, salah satu bentuk pertolongan dalam bab muamalah yang terbaik adalah memberikan pekerjaan. Itu lebih baik daripada memberikan uang. Kalau orang nggak punya duit, dikasih beras cuma sekali. Tapi kalau orang nggak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan, dia bisa menghidupi keluarganya dalam jangka yang panjang. Ya, siapa tahu kan dalam majelis seperti ini ada yang butuh pegawai. Sebetulnya ada juga butuh pekerjaan. Kan gak usah nyari yang jauh-jauh. Kan enak. Kita butuh karyawan, ternyata ada dari yang kalangan yang suka ngaji. Itu kan interviewnya lebih cepat nanti. Oh emang rajin sholat subuh, ya. Lebih gampang nanti. Nah jangan sampai ya dalam masalah muamalah kita tidak peduli terhadap hal-hal yang kecil seperti itu. Gitu. Ya padahal kita ketemu seminggu sekali. Ini luar biasa Pak. Forum seperti ini seminggu sekali. Ada berapa ratus orang ini? 100 ada lebih mungkin ya. 100 orang lebih Pak, mungkin bisa 200 orang. Kalau dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti tadi, ada yang butuh pekerjaan ya di forum ini, ya mereka curhat. Ada yang butuh jodoh misalkan. Ya, udah 10 tahun menduda, ya. Diem we ya, cicing we teu ngomong-ngomong. Ternyata di belakang juga ada ibu-ibu yang 5 tahun sudah menjanda. Ya, kan kalau tidak ada komunikasi ini nggak akan ketemu ya. Maka harus ada forumnya, harus ada komunikasinya. Ya kan baik kan halal Pak ya. Yang menjodohkan 2 orang itu dapat pahala, besar pahalanya. Nah, itu termasuk maksud saya bentuk-bentuk pertolongan dalam bab muamalah, ya, menjodohkan orang, ya, memberikan pekerjaan, berikan lapangan kerja, nengok orang yang sedang sakit, ya, nengok orang yang sedang kesulitan. Kalau di absen ternyata orang ini nggak ada terus ditanyakan, ya jangan cuma di absen doang. Absen itu kan fungsinya supaya tahu kalau tidak hadir. Rasulullah SAW ketika sholat fardu pas zikir ngadepnya kemana Pak? Pas ngimamin, kemudian zikir ngadepnya ke makmum, ke penontonnya.
Padahal hukum asal ketika berdoa berzikir itu lebih afdol menghadap kiblat. Tapi kenapa sampai membelakangi kiblat? Tujuannya apa? Absen wajahnya. Oh sih ada, ini ada, ini ada, ini ada. Pelebah ada yang sakit, yang nggak ada langsung beliau tanyakan. Ya, satu kali ditanyakan nggak ada, oh mungkin lagi sakit, kebelet mungkin, sehingga sholatnya terlambat. Satu hari nggak ada, ditanya ke rumahnya, didatangin ke rumahnya. Nah itu muamalah yang baik, itu pemimpin yang baik. Jangan sampai ngadep ke belakang, seminggu nggak ada, ya diantep gitu. Ya, pas pelebah panggil deui, ini bapak kemana wae? Boga aing teh gering. Cek sih, nah teu ngomong atuh cenah. Ya. Manya urang nu gering kudu ngomong atuh. Mane nu kudu nanyakeun gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya namanya muamalah apalagi sama muslim, sesama orang yang ngaji harus lebih peka, lebih sensitif ya, terutama dalam masalah-masalah yang ya berupa duka cita gitu ya, sakit atau ditinggal orang yang meninggal ya. Ini luar biasanya Islam, sehari 5 kali harus ketemu Pak. Di agama yang lain itu nggak ada Pak, silaturahim sehari 5 kali nggak ada. Coba Bapak masuk ke agama lain, cobaan kena sok. Gak usah cobaan masuk Pak, tanyain aja misalkan ya. Nggak ada Pak silaturahim, paling Kristen berapa kali seminggu? Seminggu sekali ya, kita mah sehari 5 kali. Coba bayangin silaturahim seperti apa, harus sedekat apa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita itu ya mustahil sebetulnya atau buruk kategorinya kalau tidak peduli satu sama lain. Padahal sudah disetting sedemikian rupa, ada forum silaturahim sehari 5 kali minimal, pas Jumatan ya seminggu sekali ya. Dan ada forum-forum yang lain yang wajib kita berkumpul seperti sholat Id. Sholat Jumat kan nggak boleh kita sendirian, wajib kita berjamaah. Ada sholat-sholat yang wajib berjamaah ya. Kan disitulah kita wajib bermuamalah. Kita wajib melihat orang lain, mengenal orang lain, sehingga akhirnya muncul bahwasanya kita mencintai orang lain, mencintai sama muslim, sama dengan mencintai diri kita sendiri. Kita peduli kepada orang lain ya, sama dengan pedulinya kepada diri kita sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Maaf Pak Haji, saya kembalikan kepada DKM. Ini salah satu mengamalkan dalam konteks sekarang itu, pada saat kita ingin memilih seorang pemimpin, kita ingin yang kita pilih adalah orang-orang yang baik. Tapi kita tahu bahwa ada orang-orang yang baik itu asli. Kita ingin memberitahu dan dia asal begini. Apa kita diperkenankan memberikan informasi supaya kita dalam memilih yang salah ini tidak. Ya, jazakumullahu khairan. Kata Rasulullah SAW, man sataro musliman satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti wajib bagi kita menutup aib saudara kita sesama muslim. Imam Nawawi mengatakan boleh sesekali aib itu diumbar, disebutkan kepada orang lain kalau ada kepentingannya. Kepentingannya gini, si A misalkan kita tahu akhlaknya, tapi si A ini akhlaknya hubungannya dengan diri sendiri aja, itu nggak merugikan orang lain, maka wajib kita tutupi. Kalau bisa kita nasihati, kalau bisa kita ajak ngobrol berdua. Tapi kalau si A ini misalkan aibnya berpotensi merugikan si B, si A ini tiba-tiba datang ke si B dan kita tahu si A ini misalkan sok pinjam duit tara mayar. Ayo gitu banyak. Si A ini pernah pinjam duit kita dan nggak pernah mayar, meskipun kita tagih. Satu waktu si A ini dekat sama si B. Nah, kita kasihan sama si B ini. Kita bilang ke si B itu, hati-hati kalau muamalah keuangan dengan si A, karena kurang bisa dipercaya. Itu boleh. Tapi ulah ditambahan. Misalkan, saya ada ke pemajikan lagi gitu.
Kemudian mau kawin deui sini. Terus we ditambahan cukup yang berhubungan saja, cukup yang kontekstual saja gitu. Jangan ditambah-tambahin yang tidak penting gitu ya. Kalau sebatas itu boleh ya. Misalkan buka aib kepada hakim, kita mengadu tentang kejahatan si fulan kepada si hakim itu boleh ya, diperbolehkan. Di Riyadhus Shalihin itu ada mayubahu minal ghibah. Gibah-gibah yang diperbolehkan. Ya, itu kan gibah itu mentahzir. Atau misalkan ini pernah ramai ya dulu ya, misalkan ada ustadz yang sering keliru pemahamannya. Nah, kita lihat kalau kelirunya keceletot dan ustadz itu tidak sengaja, tidak boleh diumbar. Tapi kalau ustadznya memang bermasalah, memang pemahamannya kacau dan orang lain takut kita kena kesalahannya, diumbar juga tidak masalah, Pak. Ya, karena menyangkut kepentingan orang banyak. Tapi kalau di kita jarang ya seperti itu. Tapi kalau ada, misalkan memang ustadznya sesat ini mah, kita tahu misalkan, dan pelan-pelan mendoktrin jamaahnya. Nah, kita sebutkan aibnya itu boleh. Tapi juga itu harus dipastikan, harus hati-hati ya. Gak boleh dalam bab yang ikhtilaf. Gak boleh cuma beda pendapat, akhirnya kita jelek-jelekan, gak boleh. Kalau sesat beneran baru boleh gitu. Tapi kalau cuma beda pendapat, kalau kita masalah fikih ya tidak boleh, kita harus toleransi. Ya, artinya boleh mengumbar aib dengan catatan yang tadi. Ya, ada kepentingannya, menyangkut masalah orang banyak. Gimana kalau pemimpin, Pak? Nah, itu pemimpin juga, sebagian ulama mengatakan, kalau pemimpin itu berbuat aib, dosa, tapi untuk dirinya sendiri tidak boleh kita umbar. Ya, ada presiden, calon presiden. Kita tahu itu dosanya ABCD, tapi dosanya buat dirinya sendiri. Ya, itu mah nggak berhak kita mengumbar itu. Tapi kalau dosanya misalkan berhubungan dengan kepemimpinannya, ya, berhubungan dengan orang lain bisa memilih dia atau tidak, ya, adil atau tidak, maka boleh kita sebutkan. Ya, sekali lagi niatnya untuk memperbaiki itu, memberitahu orang lain, bukan menggibah niatnya. Ya, dan tidak boleh dilebih-lebihkan, numpang-numpang boleh, akhirnya semua disebutkan yang tidak halal ya. Harus hati-hati. Ini itu lagi, ada lagi Pak. Terakhir. Saya itu sangat tertarik dengan salah satu pola atau pendapat dengan hadis ya. Abu Dhabi ya. Bagaimana diri beliau itu kemarin hari itu apa storynya sudah tak namanya hari-hari. Terkait dengan masalah sholat sunat subuh ya. Waktu itu melaksanakan sholat itu berapa subuh. Sedangkan kalau di wilayah kan tipe yang kita ya tidak 10 menit. Dan ketika kita datang pas setelah adzan, kita hanya melaksanakan doa sebagaimana apa yang disabdakan Rasul dan kita mengikuti satu pola pemikiran Abu Dawud atau begitu. Nah, ada yang mengatakan itu kan Rasul itu ketika melaksanakan doa itu ketika dimasukkan ke masjid, karena Rasul itu rumahnya itu masjid, jadi di rumah itu sholat dulu, pembeliannya, masuk masjid sholat lagi, gitu ya. Dari pemahaman kalau kita menganut kepada pola pikir Abu Dawud tadi itu, kita tidak perlu menanyakan bahwa itu sholat di rumah, kemudian sholat di masjid itu. Makanya saya itu beranggapan bahwa untuk datang ke masjid ketika telah dipulangkan dan tidak hanya berdoa saja, pembelian. apa ya masjid atau mohon penjelasan terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Sebetulnya ya berbeda antara memahami ilmu hadis dengan mengamalkan hadis. Nanti ada fikih hadisnya. Seperti tadi saya sebutkan, hadis ini bisa diterima. Ya, nanti pengamalannya juga ada lagi namanya fikih hadis. Siapa tahu nanti ada hadis pendukung. Seperti ini misalkan. Hadis yang menyatakan Nabi menyuruh orang sahabat yang menyentuh kemaluannya untuk berwudu, itu sahih. Sahih hadisnya.
Rasulullah man massa zakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Tapi hadis juga ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya, apakah saya harus berwudu? Kata Rasulullah, kemaluan kamu itu bagian dari tubuh kamu. Sama saja, kamu menyentuh kemaluan, menyentuh kuping, menyentuh hidung, sama bagian tubuh juga. Maka tidak perlu berwudu. Itu dua-duanya sahih hadisnya. Nah, di situ perlu fikih hadis disebutnya. Bagaimana mengkomparasikan dua hadis yang bertentangan. Jadi sebetulnya nanti ada usul lagi gitu untuk memahami itu. Nah, namun setahu saya sebetulnya kalau kita masuk ke masjid dan ada sholat yang bisa kita kerjakan sudah masuk waktunya, maka kita tidak perlu tahiyatul masjid sebetulnya. Jadi cukup sholat yang bersangkutan. Ini bukan masalah berapa rakaatnya. Misalkan masuk ke masjid jam 10 pagi, ya 10 pagi mau sholat duha, ya, sholat duha langsung boleh, nggak apa-apa. Tapi masuk ke masjid mau pengajian, nah daripada langsung duduk, jadi sunahkan tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Kalau tidak sholat duha. Tapi kalau ada sholat duha yang mau dituju, maka sholat duha cukup, tidak perlu tahiyatul masjid. Sama dengan qobliyah subuh, pas datang ke masjid sudah azan, sudah beres azan. Nah, maka sebetulnya tidak perlu tahiyatul masjid karena ada sholat yang bisa dilakukan, yakni sholat qobliyah subuh. Ya. Terlepas dari Nabi tadi apakah qobliyah di rumah, ya sama itu fikihnya juga. Kalau qobliyah di rumah berarti qobliyahnya sudah, pas masuk ke masjid daripada duduk berarti bisa tahiyatul masjid, sama itu juga. Berarti boleh kalau sudah qobliyah tahiyatul masjid di rumah. Tapi kalau masuk ke masjid tidak perlu double gitu. Ya, tidak perlu tahiyatul masjid kemudian qobliyah subuh. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu sholat ketika tidak ada opsi. Ya, yang ke masjid kita cuma mau duduk. Nah, sebelum duduk disunahkan tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau ada sholat di situ, ya sholat itu aja lakukan gitu. Mau qobliyah zuhur, qobliyah asar. Qobliyah asar juga ada ya hadisnya. Qobliyah maghrib, qobliyah isya. Maka sholat itu saja yang dikerjakan, tidak perlu tahiyatul masjid juga tidak masalah. Itu Pak Haji mungkin nanti ya mungkin kalau tidak pas nanti bisa di belakang ya kita bahas lagi insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.